Istri Masa Depan episode 17. Tiara sedang menyiapkan perlengkapan Dirli yang akan pergi ke kebun binatang dengannya. Tapi tiba-tiba ia mendengar panggilan dari Shirley hingga membuatnya bangkit dan menuju ke arah wanita tersebut yang berada di ruang makan. Sampai di sana, Tiara sedikit terkejut ketika mendapati Evan yang ternyata sudah ikut bergabung dengan Shirley dan juga David. Ada apa lagi? Apa yang diinginkan lelaki itu? Tanya Tiara dalam hati. Tiara, sini sebentar. Iya, Bu. Gini, saya pikir lebih baik kamu ke kebun binatangnya ditemani sama Evan deh. Tiara menatap Evan seketika, sedangkan Evan sendiri sekilas mengerlingkan matanya sembari melirik ke arah Tiara. Padahal lelaki itu sedang menyesap kopinya. Loh, tapi Bu, Evan kan libur kerja. Katanya tadi dia bosan di rumah, makanya dia main ke sini. Jadi saya minta dia temani kamu selama saya ke rumah sakit. Gak apa-apa kan kalau kamu pergi bertiga? Tanya Shirley memastikan. Ya gak apa-apa sih Bu. Cuma Om Evan ngapain sih ikutan? Dirli yang baru keluar dari kamarnya akhirnya menyahut. Dirli gak boleh gitu sama Om Evan. Shirley menegur putranya. Saya khawatir saja kalau kalian cuma pergi berdua. Lagian, saya nggak tahu nanti bisa berapa lama di rumah sakit. Tiara mengangguk patuh. Iya Bu, nggak apa-apa. Kami pergi bertiga kalau gitu. Nggak asik. Dirli merajuk. Nanti Om beliin kembang gula deh. Bujuk Evan. Nggak mau. Kembang gula buat apa? Lo kan CEO. Masa bujuknya pakai kembang gula? David ikut berkomentar. Terus maunya apa? Mobil-mobilan kek? Apa kek? Jangan-jangan lo kalau ngerayu cewek cuma pakai bunga plastik, bukan berlian. Sialan lo. Evan mengumpat kesal karena merasa tersindir dengan ucapan David. Sedangkan Tiara segera menunduk malu. Pipinya memerah seketika saat merasa jika David sedang menyindir dirinya dan juga Evan karena rayuan Evan tadi malam yang mampu menaklukkan dirinya. Padahal lelaki itu hanya membawa setangkai bunga mawar plastik. Di kebun binatang, Evan tidak berhenti mendengkur sebal karena melihat pemandangan di hadapannya. Tampak Tiara yang sedang asik bersama dengan Dirli. Mengunjungi satu kandang hewan, lalu berpindah ke kandang yang lainnya. Sesekali keduanya bercanda, bermain tebak-tebakan dan lain sebagainya. Evan merasa dirinya sedang dicuekin oleh keduanya, dan itu benar-benar membuat Evan sebal. Tujuannya ikut ke kebun binatang hari ini adalah karena ingin menggoda Tiara. Tapi bagaimana cara menggodanya jika Dirli saja tidak sedikit pun menjauh dari diri Tiara? Benar-benar menyebalkan. Dengan langkah pasti, Evan berjalan mendekat ke arah Tiara, lalu memisah Dirli dan Tiara yang memang sedang berdiri bersampingan. Kalian lihat apa? Lihat kuda? Wah, saya juga mau dong diajak lihat kuda. Evan yang menengahi Dirli dan Tiara akhirnya membuka suara, berharap bisa bergabung dengan keduanya.
Kuda? Itu kan zebra, Om. Dirli menjawab. Saya tahu, saya cuma mau ngetes kamu aja. Evan lalu melirik ke arah Tiara. Kamu senang ada di sini? Tiara mengangguk. Saya nggak pernah ke tempat wisata kalau nggak diajak Bu Sherly. Benarkah? Lain kali saya bisa ajak kamu. Evan menundukkan kepalanya dan berbisik di telinga Tiara. Sambil bulan madu. Tiara menjauh seketika. Pak Evan, tolong jangan membahas itu di sini. Wajah Tiara memerah seketika. Astaga, apa bisa lelaki ini pikirannya tidak menjurus ke hal-hal seperti itu? Sedangkan Evan, dia malah tertawa lebar, menertawakan pipi Tiara yang merona merah karena godaannya. Ya, inilah yang ia inginkan. Menggoda Tiara benar-benar membuatnya senang. Meski sebenarnya, ia juga menegang setelah menatap rona merah di pipi wanita tersebut. Om Evan sana dong. Aku kan mau dekat sama Tiara. Dirli menarik-narik Evan, berharap jika Evan mau mengalah padanya. Kamu apaan sih? Kamu sana, lihat gajah sana. Evan tak mau mengalah. Om Evan, nanti Dirli bilang loh sama mama. Masa anak cowok suka ngadu? Pokoknya Om Evan sana. Dirli menarik tubuh Evan dan memposisikan dirinya untuk dekat dengan Tiara. Kamu yang sana. Evan mengangkat tubuh Dirli dan menurunkannya jauh dari Tiara. Lalu Dirli berlari, kembali mendekat ke arah Tiara, tapi Evan lagi-lagi mengangkat tubuhnya dan menjauhkannya dari diri Tiara. Hal tersebut terjadi berulang-ulang hingga yang bisa Tiara lakukan hanya menggelengkan kepalanya dan menertawakan kekonyolan Dirli dan juga Evan. Ini buat kamu. Evan memberikan minuman dingin pada Tiara. Saat ini keduanya sedang duduk di sebuah bangku sembari mengawasi Dirli yang sedang asik bermain ayunan. Terima kasih, ucap Tiara sambil menundukkan kepalanya. Jika boleh jujur, Tiara kurang nyaman dengan sikap Evan yang perhatian pada dirinya. Astaga, tapi ini hanya sebuah minuman dingin. Seharusnya tidak dihitung dengan sebuah perhatian. Saya sudah lama gak jalan-jalan gini. Tiba-tiba Evan berkomentar. Pak Evan sibuk kerja. Ya, dan tidak ada yang diajak jalan juga. Oh, hanya itu jawaban Tiara. Evan menatap ke arah Tiara. Ya, wanita ini memang tidak banyak berbicara. Tapi kadang Evan merasa kesal. Kenapa Tiara seakan tidak ingin tahu banyak tentangnya? Kenapa Tiara tidak bertanya apa yang terjadi dengannya sampai ia memanfaatkan kehadiran wanita tersebut? Kadang, saya bingung apa yang sedang kamu rasakan. Tiara menatap Evan seketika. Maksud Pak Evan? Kamu membuat saya menebak-nebak apa yang sedang ada di dalam pikiran kamu. Kenapa Pak Evan harus menebaknya? Saya juga tidak tahu. Saya cuma ingin tahu saja apa yang sedang kamu pikirkan. Kenapa kamu tidak tanya kenapa saya melakukan semua ini? Memanfaatkan kehadiran kamu seperti ini. Tiara tersenyum. Ia menundukkan kepalanya
dan menatap minuman dingin yang berada dalam genggaman tangannya. Kadang saya berpikir bahwa saya tidak berhak tahu apa yang terjadi. Cukup dengan masalah saya teratasi, maka saya sudah lega. Saya tidak peduli dengan apa yang terjadi pada Pak Evan. Toh, Pak Evan tidak akan bercerita sama saya walau saya bertanya. Maksud saya, siapa saya? Saya tidak punya hak untuk sekedar bertanya. Evan tercenung mendengar jawaban Tiara yang terdengar menyedihkan di telinganya. Ya, ia memang keterlaluan karena sudah memperlakukan Tiara seperti budak. Setidaknya, ia harus lebih peka lagi, lebih bersikap manis lagi pada wanita tersebut agar wanita itu tidak merasa jika dirinya hanya sebagai pemuas saja. Mungkin dengan bercerita pada Tiara bisa membangun jalinan pertemanan antara mereka. Bukan hanya sekedar seks dengan kecanggungan seperti selama ini. Evan menghela napas panjang. Saya jatuh cinta sama seseorang. Tiara menatap Evan seketika. Istri adik saya. Saya nggak tahu kenapa dia bisa memilih adik saya, Darren, daripada saya. Padahal sejak dulu, saya selalu memberi perhatian padanya, menunjukkan rasa sayang saya padanya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Karena itu Pak Evan pindah ke Bandung. Ya, saya memang sudah merelakannya. Tapi mau dipungkiri seperti apapun juga, saya tidak bisa melihat mereka selalu bersama, apalagi satu rumah dengan mereka. Saya turut prihatin. Saya tidak butuh rasa kasihan kamu. Evan meminum minuman dinginnya. Saya hanya berusaha menjadi sosok lain, bukan lelaki lemah dan tidak menarik seperti sebelumnya. Siapa yang bilang begitu? Tidak ada. Saya hanya merasa seperti itu. Menyedihkan, lemah, kalah. Pak Evan tidak seperti itu. Evan menatap Tiara dengan sorot mata tajamnya. Benarkah? Lalu, apa yang kamu lihat dari saya? Pak Evan cukup mengintimidasi, kadang tampak misterius dan juga panas. Entah apa yang membuat Tiara mengucapkan kalimat tersebut. Mungkin karena mata Evan yang membiusnya, hingga membuatnya mengucapkan kalimat itu secara spontan. Bukannya tersanjung, Evan malah tertawa lebar hingga membuat Tiara bingung. Apa ada yang lucu dengan ucapannya? Bersambung, nantikan episode 18-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.